فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh berdakwah dengan cara berdusta, membuat cerita-cerita palsu demi mendakwahi umat, itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dakwah itu disyaratkan dengan kejujuran, bukan dengan kedustaan. Dan kedustaan yang satu dia akan membuka pada kedustaan berikutnya dan berikutnya, dan ini membahayakan. Maka sebab keselamatan adalah kejujuran, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha innama najjani bisidq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah hanyalah menyelamatkan saya dengan kejujuran. Tayyib. Maka ini menunjukkan bahwasanya kedustaan itu mendatangkan kecelakaan dan kerugian, mendatangkan kesialan dan sebagainya. Maka jangan kita menggunakan kedustaan. Tapi apa? Gunakan kejujuran. Sementara kejujuran ini sifatnya wajib. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian wajib untuk jujur. Ini umum. Jujur dalam segala perkara, bukan hanya jujur tatkala sholat, bukan hanya jujur tatkala puasa, tapi sifat perintahnya Nabi itu umum, yaitu secara umum menyeluruh, wajib untuk jujur. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya karena kejujuran itu membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu membimbing kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan terus-menerus seseorang itu jujur dan bersungguh-sungguh di dalam meniti, dalam menempuh kejujuran, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, bukan sekedar shadiq, tapi siddiq, orang yang sangat jujur. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan bahwasanya kejujuran yang satu akan membimbing kepada kejujuran yang berikutnya dan berikutnya, sehingga menjadi sajiyah, menjadi karakter orang itu, sehingga bukan sekedar shadiq tapi siddiq, sangat jujur. Jujur dan membenarkan syariat, membenarkan berita-berita Allah dan Rasulnya. Makanya dia rela memilih jujur dan cukup dengan jujur. Tidak menempuh jalannya para mubtadi'ah, para munafikun yang menggunakan segala cara untuk memenangkan, untuk mensukseskan jalan mereka. Di antaranya mensukseskan tujuan mereka. Di antaranya adalah memakai kedustaan. Dan Nabi melarang dari yang sebaliknya. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan hindarkan diri kalian dan hindarilah kedustaan. Ini menggunakan dua fiil yang tersembunyi, menunjukkan wajib sejauh-jauhnya. Bukan hanya jujur dalam ini kemudian yaitu apa, dalam perkara lain dusta, tak. Betul-betul dijauhi kedustaan, bukan hanya kedustaan di dalam hubungan dengan suami istri, bukan hanya kedustaan terkait dengan zakat, tidak, tapi ini umum. Berarti apa? Masuk di dalamnya adalah kedustaan di dalam dakwah, itu tidak boleh. Kemudian Nabi menyebutkan alasannya karena sesungguhnya kedustaan itu membimbing kepada kejahatan. Berarti kedustaan kalau biarkan dia akan masuk kepada kejahatan berikutnya dan berikutnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu membimbing kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan terus-menerus seseorang itu dusta dan dia bersungguh-sungguh untuk mencari kedustaan. Na'udzubillah. Dan ini umum, menunjukkan kedustaan yang satu akan menyeret kepada kedustaan yang berikutnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ikhwanul muslimin ataupun para mubtadi'ah dan hizbiyun secara umum dan para munafikun. Mereka terbiasa dusta dan selalu berusaha untuk mencari-cari jalan. Dengan apa? Ujung-ujungnya adalah dusta, membuat tamsiliat, drama-drama dengan alasan ini untuk keagamaan, padahal itu dusta dan sebagainya.
Tayyib, memberikan berita-berita dusta, dan itu sudah biasa mereka lakukan. Akibatnya apa? Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta, bukan sekedar kadzib, pendusta, tapi kadzdzab, yaitu sangat pendusta. Maka ini berbahaya. Tayyib. Maka tidak boleh kita membuat acara membuat tulisan-tulisan dengan pola dusta, membuat cerita-cerita dusta dan sebagainya. Agama tidak tertolong dengan kedustaan. Tayyib. Makanya di kalangan salaf, kalau kita mengaku ikut salaf, dan memang Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk ikut salaf. Ini adalah syariat Allah dan Rasulnya, mewajibkan untuk menempuh jalan salaf. Para salaf, banyak dari mereka yang mentahdzir para qusas, para tukang cerita. Kenapa? Karena banyak dari mereka tidak mencukupkan diri dengan cerita yang jujur, cerita yang benar. Namun akhirnya demi membumbui, demi memperindah suasana, demi agar orang suka, maka mereka menambah dusta-dusta. Ini qusas, dan termasuk yang tidak diambil periwayatannya adalah qusas. Maka riwayat yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, dalam cerita antara seorang Muslim dengan Kristiani, itu tidak layak diambil. Riwayat mereka tidak layak diambil. Karena apa? Ini majruh, orangnya tercela dan orangnya dikritik oleh para salaf. Tidak boleh diambil berita mereka. Mereka adalah pendusta. Makanya dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau tak salah dulu Anda mendapatkan di situ, Imam Ahmad mengatakan, akhrijul qusas minal masajid, keluarkan para tukang cerita dari masjid. Kalau tak salah lafadznya itu, Ana tidak seberapa yakin. Tapi kalau di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, banyak di situ yaitu kritikan terhadap para tukang cerita. Demikian pula di dalam Al-Kifayah punya Al-Khatib Al-Baghdadi juga, itu banyak kritikan, dan juga yaitu ucapan para ulama terhadap para tukang cerita, bahwasanya riwayat-riwayat mereka, berita-berita mereka, ajaran mereka tidak layak diterima. Kemudian mereka mengatakan kecuali beberapa muhadis yang sangat jujur di dalam ceritanya, maka mereka itulah yang layak diterima. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendakwahi? Ikuti cara salaf. Bagaimana cara salaf? Mencukupkan dengan Quran, mencukupkan dengan sunnah, mencukupkan dengan nasihat-nasihat yang benar. Atau kalau ingin membuat pola dialog, polanya bukan pola pemastian. Orang Muslim berkata begini, orang Nasara berkata begini, kemudian dijawab Muslim begini. Bukan begitu, kecuali kalau memang itu betul-betul terjadi. Tetapi dengan pola apabila menggunakan in syartiyah atau idza syartiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, diantaranya adalah Imam Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah dalam Ar-Raddu ala Az-Zanadiqah, dalam kitab beliau Ar-Raddu ala Bishr Al-Marisi Al-Anid, naqad Abi Utsman, yaitu Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi mengatakan idza qala laka kadza faqul kadza. Apabila dia mengatakan kepadamu demikian, maka jawablah demikian. Apabila dia mengatakan demikian, maka jawablah demikian. Jadi bukan dengan pola kepastian, tapi apabila mereka mendatangkan syubhat demikian, maka jawablah dengan jawaban sebagai berikut. Itu baru betul, bukan dusta. Yaitu sebagai bentuk jaga-jaga. Apabila ada begini, jawabannya adalah begini. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau At-Tauhid, apabila orang itu mengatakan demikian, maka jawablah demikian. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah, apabila seseorang bertanya demikian, maka jawablah demikian. Demikian pula di zaman sekarang, yaitu bukan sekarang, tapi istilahnya di zaman mutaakhirin, seperti Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi di dalam Kasyfus Syubuhat, apabila orang itu mengatakan demikian, maka jawablah demikian. Jadi bukan dengan kepastian. Orang ini berkata begini, maka kemudian Muslim jawabnya begini. Tapi betulkah itu terjadi? Nah, ini masalah. Kalau betul-betul terjadi, maka tidak masuk di dalam inti pertanyaan. Tapi yang di dalam inti pertanyaan adalah yaitu cerita yang tidak ada sumbernya. Maka itu adalah dusta dan haram. Tayyib. Keharaman tidak akan diberkahi. Berarti caranya ikuti cara salaf dan para ulama yang setelahnya, yaitu dengan pola tanya jawab, yaitu pengandaian, yaitu apabila demikian jawabannya demikian, apabila ada yang menanyakan demikian maka jawabannya demikian. Tayyib.
Cara itu pun sudah cukup insya Allah tanpa masuk kepada kedustaan yang biasa ditempuh oleh para hizbiyun atau para mubtadi'ah atau munafikun atau orang-orang awam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.